Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya dengan Yusuf Zudi Albana dengan NIM 025241461149 ingin menjelaskan tentang makalah yang saya buat dengan judul Hubungan HAM dengan Pancasila, Harmonisasi antara Universitas dan Kearifan Lokal. Baik, jadi mulai dari pendahuluan dulu, latar belakang. Isu hak asasi manusia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran global mengenai martabat manusia. Menurut Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Prinsip ini bersifat universal, melekat pada setiap manusia tanpa pengecualian. Di sisi lain, Indonesia memiliki fondasi filosofis berupa Pancasila. Menurut Noto Nagoro menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang hidup dalam bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila secara otomatis menjadi standar dalam memaknai HAM di Indonesia. Sering muncul anggapan bahwa nilai universal HAM kadang bentrok dengan kearifan lokal. Padahal kalau ditelaah, Pancasila dan HAM itu bukan musuh bebuyutan, lebih kayak dua hal yang harus disinkronkan biar Indonesia tetap stay true dengan identitasnya, tapi juga nggak ketinggalan standar global. Untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama adalah bagaimana konsep HAM dipahami secara universal, bagaimana Pancasila memaknai prinsip HAM dalam konteks Indonesia. Yang ketiga, bagaimana bentuk harmonisasi antara universitas, HAM, dan kearifan lokal Pancasila. Dan untuk yang tujuan penelitian ada 3 juga, mendeskripsikan konsep dasar HAM, menjelaskan nilai Pancasila terkait perlindungan HAM, menganalisis bentuk harmonisasi HAM dan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, untuk manfaat penelitian ini ada 2. Manfaat secara teoritis itu memperluas literatur mengenai hubungan HAM dan Pancasila. Dan yang praktis menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat. Kita lanjut ke bab kedua, yaitu kajian teoritis. Hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir. Donnelly menyebut HAM sebagai claims that all individuals possess simply by virtue of being human. Prinsip utamanya ada 3, yaitu universal, non-diskriminatif, dan melekat dan tidak dapat dicabut. UDHR menjadi landasan global yang memperkuat prinsip ini. Nah, yang kedua Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional. Menurut Kailan, Pancasila memiliki fungsi sebagai ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Kelima silanya mengandung nilai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, selanjutnya adalah HAM sendiri. Sila kedua Pancasila sangat dekat dengan konsep HAM. Soekarno sendiri dalam pidatonya pada 1 Juni tahun 1945 mengatakan bahwa Pancasila mengandung philosophische Grundlage untuk menghormati martabat manusia. Dengan kata lain, konsep HAM bukan barang impor. Ia punya akar kuat dalam nilai-nilai bangsa. Lanjut ke bab 3 pembahasan. Nah, pembahasan pertama adalah universalitas HAM dan kekhasan Pancasila. HAM bersifat universal, tapi implementasinya sering menyesuaikan konteks budaya tiap negara. Menurut An-Naim tahun 2002, universality of human rights requires cultural legitimacy. Artinya, HAM baru efektif kalau nyambung dengan budaya lokal, berfungsi sebagai cultural legitimasi-nya Indonesia. Jadi wajar kalau penerapan HAM di sini punya sentuhan lokal, bukan sekedar copy-paste dari standar barat. Nah, poin yang kedua adalah Pancasila sebagai filter etis implementasi HAM. Sila yang pertama kita bedah dulu ya. Mendukung kebebasan beragama tetap dalam kerangka toleransi dan ketuhanan. Sila kedua, nilai kemanusiaan menegaskan bahwa penghormatan martabat adalah kewajiban moral bangsa. Sila ketiga, menjaga persatuan agar penggunaan hak individu tidak memicu konflik sosial. Sila keempat, HAM dijalankan lewat musyawarah, bukan konfrontasi.
Sila kelima memastikan keadilan sosial sebagai penyempurna pelindungan HAM. Bukti harmonisasi HAM dan Pancasila dalam praktik. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM dirancang berdasar nilai Pancasila. Yang pertama, penyelesaian konflik secara musyawarah sesuai sila keempat. Kebebasan beragama yang diatur negara berdasarkan sila pertama, sekaligus sejalan dengan pasal 18 UDHR. Yang ketiga, keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Menurut Kailan tahun 2016, Pancasila bekerja sebagai landasan etik dan politis dalam seluruh kebijakan HAM negara. Jadi bukan penghambat, tapi pengarah. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan sebagai penutup, HAM dan Pancasila bukan dua konsep yang berlawanan. HAM membawa prinsip universal tentang martabat kemanusiaan, sedangkan Pancasila memberi konteks moral dan budaya agar penerapannya sesuai karakter bangsa. Harmonisasi keduanya terlihat dalam kebijakan regulasi dan praktik sosial yang menggabungkan hak individu dengan kepentingan kolektif. Nah, saran-saran dari saya ada 10 saran mungkin ya. Saya akan bacakan 3 saja. Yang pertama, pemerintah perlu memperluas edukasi HAM berbasis Pancasila. Yang kedua, sekolah perlu menambah materi HAM dalam kurikulum. Yang ketiga, penegak hukum harus meningkatkan transparansi hak kasus HAM. Baik, cukup segitu untuk penjelasan makalah saya. Terima kasih Bapak Marwan. Saya undur diri.